Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد. Akhwati fillah, para ummahat dan akhwat, usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita, juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga kenikmatan demi kenikmatan menjadikan kita semakin taat, semakin pandai bersyukur dan semakin bertakwa. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita adalah hujan yang penuh dengan manfaat dan keberkahan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan bagi saudara-saudari kita yang sedang mendapatkan ujian bencana alam, ya. Dan semoga musibah yang menimpa mereka segera teratasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah ala dinil haq, di atas Islam, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakunna. Di kesempatan yang insyaallah diberkahi ini, juga di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini, kembali kita bermajlis. Kali ini kita ada selingan materi karena menggantikan Al-Ustaz Abu Yaman, ya, hafizahullahu ta'ala, karena ada uzur, ya. Beberapa hari yang lalu kebetulan juga kami mengisi bersamaan di Ambalat. Mungkin beliau ada uzur sehingga di pagi ini tidak bisa membersamai kita dengan materi yang biasa beliau sampaikan. Nah, materi yang akan kita jadikan selingan untuk istifadah di pagi kali ini adalah pengantar fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini tentu merupakan materi yang menurut sebagian orang ini cukup sulit. Nah, kenapa? Karena tidak banyak masyarakat kita, walaupun mereka sudah mengkaji fikih muamalah, ya, dengan guru siapapun itu, kemudian dengan kurikulum atau kitab apapun misalkan, ya, tetap tidak mampu untuk menganalisa satu hukum, tetap belum mampu untuk mandiri melihat status suatu akad. Kenapa itu terjadi?
dikarenakan ya kebanyakan ya kita belajarnya itu sepotong per sepotong, kasus per kasus. Ya jarang sekali kita belajar daripada usul. Kita tidak belajar atau tidak banyak belajar dari pokok-pokoknya. Nah, ketika ada satu muamalah yang kemudian itu baru, kita akhirnya ragu apakah ini masuk kategori yang ibahah, dibolehkan, atau ini bagian daripada praktik yang muharramah, diharamkan. Hanya walaupun kita sudah belajar, kita pasti akan bertanya kembali. Kalau bertanya ini tujuannya untuk tasabbut, ya, memastikan lebih detail, ya, supaya meyakinkan kita, keyakinan kita lebih mantap, ini la iskal, tidak ada masalah. Tapi seringkali walaupun kita sudah belajar, kita kembali bertanya karena kita tidak paham pokok pendalilannya. Kita tidak paham ya jenis-jenis akadnya. Kita belum mengerti apa yang menjadikan akad itu boleh, apa saja yang menjadikan akad itu tidak boleh. Nah, oleh sebab itu di kesempatan pagi ini insya Allah untuk istifadah memberikan kemudahan kepada para jamaah, kita akan coba secara perlahan kemudian ringkas menelisik seperti apa fikih muamalah. Poin yang pertama di sini yang perlu kita ketahui para ummahat dan akhwat adalah bahwasanya di zaman dahulu hanya ada dua inti dalam kajian Islam. Apa itu? Jadi kalau orang ngaji, kalau orang bermajelis ilmu, biasanya di jami itu masjid-masjid ya. Yang dikaji kira-kira apa? Oh, di situ ada kajian apa? Hanya ada dua, yaitu kajian Al-Quran dan kajian hadis. Oh, kajiannya ini fokus tentang Al-Quran, berarti nanti penjelasannya dengan tafsir. Boleh jadi ya lebih banyak menafsirkan Al-Quran dan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dan hadis. Intinya ini judul kajian pertama, kajian ulumul Quran. Yang kedua, kalau bukan Al-Quran berarti yang dikaji adalah apa? Hadis atau as-sunnah, hadis-hadis yang sahih. Dikajilah ya matannya, karena di zaman dulu tentu jalur periwayatan tidak panjang. Misalkan di zaman sahabat tabi'in ya, dari sahabat disampaikan ke tabi'in, selesai. Hanya ada dua mata rantai. Nah, ini di zaman dulu ya. Jadi kalau kita hidup di zaman dulu, kajian-kajian Islam itu hanya berkisar pada dua hal, dua tema, Al-Quran atau hadis. Sampai di sini bisa difahami ya ibu-ibu ya. Baik. Nah, singkat cerita ya, untuk lebih memudahkan kemudian ya dari zaman turun ke zaman berikutnya, akhirnya ya karena adanya perkembangan pengkajian ilmu, muncullah yang disebut dengan funun. Fannun tunggalnya, funun itu jamak. Fununul ilm. Apa itu Ustaz? Yang kita sebut dengan dimensi ilmu. Ya. Dimensi ilmu apa contohnya? Ada ulumul Quran. Seluruh keilmuan yang membahas tentang Al-Quran. Muncul ada namanya mustalah hadis. Ya, keilmuan hadis yang tidak lagi hanya fokus pada matan, tetapi juga membahas jalur periwayatan. Apakah hadis ini sahih? Kenapa dikatakan sahih? Kemudian hadis yang itu kenapa dhaif? Dibahaslah. Ini namanya dimensi ilmu hadis. Ya. Kemudian ada juga fikih, ya. Fikih baik itu usul fiqh atau qawaidnya atau langsung istinbat, kesimpulan hukum. Ini dimensi yang ketiga.
Apalagi selain Al-Quran, hadis dan fikih. Kalau di zaman kita ini kajian apalagi para ummahat? Ada kajian sirah misalkan. Nah, jadi kita mesti bertanya di situ ada kajian apa? Karena tidak lagi hanya Al-Quran dan hadis. Bisa jadi ya tadi itu fikih, bisa jadi usulul fiqh, bisa jadi kaidah fikih, bisa jadi langsung bahasan satu kesimpulan hukum dan seterusnya. Ya, kemudian ada lagi dimensi ilmu Islam yang lain, yaitu adab dan akhlak. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, apakah ada lagi? Ada lagi. Dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita fahami. Kemudian berkaitan dengan fikih, ya. Ada yang disebut dengan fikih muamalah. Nah, apa yang ingin kita kaji di pagi yang singkat ini, itu sebenarnya disebut dengan fikih muamalah maliyah. Ditambahkan di akhir, ini jarang ditambahkan, tapi mesti kita tahu itu harus ditambahkan fikih muamalah maliyah supaya spesifik. Kenapa demikian? Karena fikih muamalah itu luas para ummahat. Ya, sangat luas. Satu bagiannya juga luas. Apalagi ya, secara umum global. Maka di sini spesifik fikih ya muamalah maliyah. Maliyah itu artinya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan bisnis, berkaitan tentang transaksi, berkaitan dengan muamalah jual beli dan seterusnya. Maka sedikit kami sampaikan sehingga pemahaman kita bisa mendasar, ya, pada akhirnya satu persatu kaitannya dengan fikih ini bisa teruraikan oleh kita. Yang pertama disebutkan di sini yuqassamul fiqh ila qismain. Pada dasarnya dimensi ilmu fikih ya itu dibagi menjadi dua. Ini pembagian lama. Apa itu? Yang pertama adalah fikih ibadat, fikih ibadah. Mana contohnya nanti fikih ibadah? Ya, pasti kita sudah banyak mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalat. Fikih muamalah. Fiqhul ibadat, fikih ibadah di sini mencakup seluruh yang berkaitan dengan taqarrub seorang hamba kepada Allah. Apa Ibu? Fikih ibadah itu ya kaitannya dengan upaya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya ada di situ bab at-thaharah, bersuci, ada wudu, ada mandi dan seterusnya. Kemudian ada as-shalah, ada salat, waz-zakah, ada zakat. Kemudian was-saum, ada puasa. Kemudian al-hajj, ada haji. Ini contoh fikih ibadah, pembagian pertama. Kemudian wa fiqhul muamalat, adapun fikih muamalah yata'allaq bil alaqat bainin nas. Kaitannya adalah hubungan antar sesama manusia. Nah, kita sesama manusia apakah hanya berjual beli atau ada yang lain? Masih banyak yang lain, betul ya? Makanya nanti kalau yang dibahas adalah muamalah transaksi, harus ditambahkan di akhir namanya muamalah maliyah. Apa para ummahat? Muamalah maliyah. Ya. Karena kalau muamalah secara umum nanti masuk di situ bab pernikahan, ya, kemudian talak, perceraian, waris dan seterusnya. Terlalu luas. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya wa kasbihim, berkaitan tentang usaha ikhtiar, pencarian nafkah dan ma'isyah, penghidupan. Kemudian wa fasli nizaihim,
Fikih muamalah juga berkaitan dengan bagaimana mengelola, mengatur dan menata, mencari solusi perselisihan antar manusia. Berarti ini peradilan. Bayangkan fikih muamalah itu ya seperti itu luasnya. Maka wajib kita tambahkan adalah muamalah maliyah. Baik. Contohnya di sini ya adalah al-buyu', transaksi jual beli. Kemudian wal ankihah, ya, seluruh yang berkaitan dengan pernikahan, dari khitbah, dari mahar, ya. Kemudian bagaimana ya hak dan kewajiban rumah tangga suami dan istri. Kemudian ya hamil, kelahiran dan seterusnya. Ini ankihah. Kemudian wal faraid. Kalau manusia sudah wafat, bahasannya tidak selesai. Harta yang ditinggalkan itu ya ada ilmunya, ilmu faraid, ilmu waris. Kemudian wal uqubat, ya, fikih muamalah juga berbicara tentang konsekuensi atau hukuman. Kalau ada yang melanggar, apa hukumannya? Mencuri, potong tangan misalkan. Wal hudud wal qada, ya, ya, hukuman. Kemudian nanti ada jinayat, ya, jenis kriminal, wal qada, dan juga peradilan, eksekusi. Ini perlu kita pahami sebagai pondasi dasar memahami fikih. Baik. Kemudian terjadi juga pembagian yang cukup luas, lebih luas daripada sekedar dua. Kalau tadi dua, yang pertama apa? Fikih ibadah. Yang kedua apa? Muamalah. Baik. Kalau ibadah kaitannya antara kita dengan Allah, taqarrubnya yang jadi inti. Ya. Sedangkan muamalah kaitannya antara sesama manusia. Nah, ini kalau kita belajar urut seperti itu enak. Tapi pembagian yang lebih luas, ya, di situ sehingga lahir ya bagian-bagian yang baru, disebutkan ada namanya fikih ahwal syakhsiyah. Apa namanya? Al-ahwal asy-syakhsiyah, disingkat AHS. Al-ahwal asy-syakhsiyah. Contohnya apa di situ? Meliputi pernikahan, talak, nasab, nafkah, dan seterusnya. Ini kalau versi kita hukum keluarga Islam, gitu. Ya, hukum keluarga, fikih hukum keluarga. Kemudian muncul pembagian yang baru, al-jinayat wal hudud. Apa itu? Pidana dan hukumannya. Di Islam itu ada, ya, selengkap itu. Kemudian ada juga al-buyu, spesifik yang kita sebut, dan muamalah maliyah, transaksi jual beli atau muamalah harta. Kan ada muamalah bertetangga, muamalah suami istri, muamalah orang tua anak. Nah, itu semuanya ada. Tapi di sini spesifik, lebih rinci, lebih fokus, konsentrasi pada muamalah maliyah atau al-buyu, transaksi jual beli atau muamalah harta. Nah, perlu kita ketahui di Indonesia itu para ummahat dan akhwat dibagi lebih rinci lagi. Nah, kalau para ummahat di sini anaknya mau ambil kuliah hukum Islam, ternyata nggak ada jurusan fikih, nggak ada di Indonesia jurusan syariah seperti di Timur Tengah. Yang ada fikih atau syariah itu dibagi-bagi. Yang pertama ada namanya hukum keluarga Islam, HKI. Ini khusus ya membahas tadi yang kita sebut masalah pernikahan, ya, waris dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di negara kita fikih itu dibagi, bagian yang kedua adalah hukum ekonomi syariah. Ada sendiri. Nah, di sini masuk muamalah maliyah, ya, transaksi bisnis, perbankan, ya, keuangan syariah, atau segala hal yang menyangkut aspek ekonomi dalam Islam. Kemudian ada pembagian yang ketiga,
yaitu hukum pidana Islam, HPI. Ya. Di sini ya jinayah pidana itu apa saja, hukuman masing-masing apa saja itu dibahas. Kemudian ada juga hukum tata negara Islam. Makanya ada istilah as-siyasah asy-syar'iyyah. Sebagian mengartikan politik Islam. Nah, di sini di jurusannya ada hukum tata negara Islam. Begitu. Kemudian ada lagi perbandingan mazhab. Karena satu mazhab dengan yang lain sepertinya tidak mungkin kita buang. Gara-gara pilih satu mazhab, akhirnya yang lain kita buang. Ya, sejatinya tidak seperti itu. Mazhab itu hanya alat untuk memahami. Dia bukan furu agama yang boleh kita pilih. Saya Islam mazhab Syafi'i, selain Syafi'i saya tolak. Nah, ini enggak begitu. Ada fikihnya. Yang terakhir di situ ada ilmu pemerintahan misalkan. Nah, ini perlu ada gambaran di awal. Seperti itulah kajian fikih, ya. Kemudian kita fokus pada fikih muamalah maliyah. Fikih artinya upaya untuk memahami dengan baik, itu namanya fikih atau tafaqquh. Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan kata-kata yang serupa atau ada juga kalimat yang lain yang mewakili al-faham. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Di antara tanda yang paling kuat dan nyata Allah cinta terhadap seorang hamba, Allah jadikan dia faqih, faham dengan baik urusan agamanya. Ya, kenapa demikian? Ya, urusan harta yang muslim gak muslim Allah bagiin. Urusan jabatan muslim gak muslim sama-sama dapat. Ya. Tapi kalau ilmu agama yang luas, dia sampai pada level dia faqih. Kalau perempuan faqihah, ya bukan faqihah. Kalau faqihah itu buah-buahan artinya. Ya. Itu apa? Berarti ini tanda yang paling kuat Allah cinta kepada hamba tersebut. Di situ ada kata-kata fiqih. Atau kita sebut dengan tafaqquh. Apa Ibu? Tafaqquh. Nah, upaya untuk memahami dengan baik. Ada juga tadabbur, itu kalau Al-Qur'an. Kalau fikih tafaqquh. Kalau berfikir secara umum tafakkur. Nah, ini wazan timbangan kalimatnya sama. Baik. Nah, kemudian muamalah itu artinya ya muamalah pergaulan. Bagaimana ya menjalani, bagaimana menyikapi, ya kan? Bagaimana mengalokasikan, itu namanya muamalah. Kemudian maliyah artinya harta, berkaitan dengan harta, ekonomi, kekayaan. Baik. Kita ulang, fikih artinya apa? Upaya memahami dengan baik, bukan setengah faham. Kalau setengah faham itu bukan fikih namanya. Baik. Nah, kemudian makna muamalah apa? Tadi ya cara bergaul, ya, menyikapi, mengalokasikan, ya, menata, itu muamalah. Kemudian maliyah artinya apa? Mal, harta, ekonomi, kekayaan. Maka disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak keluarga kalian itu fitnah. Bukan fitnah bahasa Indonesia, tapi fitnah bahasa Arab artinya ujian. Ujian. Apakah harta buruk? Tidak. Sangat banyak orang masuk surga dengan hartanya. Ya. Apakah anak-anak buruk? Tidak. Kok disebut fitnah, Ustaz? Fitnah artinya ujian. Kalau fitnah bahasa Indonesia, bahasa Arabnya buhtan, tuduhan dusta. Buhtan. Ini
hal-hal yang berangkat dari kosakata yang perlu kita pahami dengan baik. Baik. Kemudian perlu kita pahami bahwasanya hukum asal muamalah itu apa Ibu? Haram atau halal? Nah, baik, sepakat ya. Nah, disebutkan bahwasanya al-aslu bisyurut fil muamalat al-hillu wal ibahah illa bidalil. Al-aslu, hukum asal, fisyurut, pada syarat-syarat kesepakatannya, fil muamalat, dalam bab atau bidang muamalah, pergaulan, al-hillu, halal, kemudian wal ibahah, boleh, mubah, illa bidalil, kecuali ada dalil yang sharif, memalingkan dari halal menjadi haram. Sampai di sini jelas? Karena kita ingin ya walaupun ini selingan ya faedahnya itu berurut. Nah, kalau kita cuma ingin tahu studi kasus, Ustadz, hukum arisan apa? Nah, ini kan langsung sepotong-sepotong. To the point aja, Ustadz, hukum arisan apa? Aku lagi ditawari arisan nih 500 juta. Setahun selesai. Arisan itu boleh. Ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh. Tapi yang paling kuat boleh. Selagi bersih dari syarat-syarat yang haram. Contoh, yang tidak boleh mana? Yang mau dapat duluan, dia bayar 100.000. Jadi nggak usah dikocok. Ada yang mau dapat 5 putaran pertama. Kalau mau bayar 100.000. Yang dapat siapa? Panitia misalkan. Ini tidak boleh. Tapi kalau murni arisan, di situ ada ta'awun, saling memudahkan. Ternyata dikocokin, ini qur'ah ya, karena haknya sama. Siapa yang duluan supaya tidak berebut, ya, namanya qur'ah, diundi. Masya Allah, yang kedapatan ini Ustaz Hidayat misalnya. Tapi dia lagi banjir duit. Kata dia, ana nggak ambil yang pertama. Mungkin ada lebih butuh. Siapa yang mau? Nah, ini kan bagus ya. Para ummahat kalau arisan lebih senang dapat duluan atau terakhir? Apa bedanya Ustadz? Kalau dapat duluan itu ngutang. Kalau dapat terakhir itu nabung. Ibu suka ngutang penabung? Yang penting cair Ustadz, cair duluan lebih enak. Repotnya belakangan. Nah ini. Jadi arisan itu boleh. Ini namanya kita membahas satu persatu kasus. Baik Ustadz, apa hukum just tip? Ini ibu ini kalau mager mesti just tip. Untung aja nggak ada aplikasinya. Sudah ada aplikasi just tip. GoTip gitu ya. Nah, apa hukumnya? Kalau misalkan itu pakai uang kita yang nitip, tidak ada masalah. Contoh, Anda mau ke dam, tapi lagi hujan. Qadarullah, ada yang ada coba motor, gas hujannya nggak ada. Mumpung anti ada di situ, kebetulan juga pakai mobil, tidak ada kendala hujan, tolonglah titip. Ya, titip ini aku transfer bayarnya plus nih upah. Nah, ini gak ada masalah ya kan? Karena tidak ada dain, tidak ada utang piutang di sini. Kemudian bahasanya lebih serius kalau pakai uang yang siapa? Yang membawakan barang. Beda hukumnya. Kenapa di sini ada meminjam walaupun sebentar? Udah nitip pakai uangnya orang lagi. Anak titip lah ya. Tuh ada pentol di BJ-BJ itu. Pas dingin-dingin gini. Tapi pakai uang anti dulu. Ini. Sampai di sini sekedar nitip boleh. Tapi kan ada jasanya. Sudah ngutang, di situ ada manfaat. Nah, dibahas oleh para ulama. Karena kaedahnya apa? Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Kalau orang yang memberi hutang
Gara-gara hutang itu dapat manfaat, di sini letak ribanya. Dia pinjam 100 dulu, terus kita upah 25. Wah, enak ini. Akhirnya jadi satu peluang. Saya open just tip. Tiap hari open just tip. Ini bagaimana? Gitu. Itu yang dibahas. Baik. Nah, tapi kalau kita belajar secara urut, perlahan namun pasti, suatu waktu kita akan bisa. Oh, ini kenapa tidak boleh ada unsur ini? Ini kenapa boleh? Karena terbebas dari seluruh unsur yang dilarang. Ini yang mau kita bahas. Kemudian dalil yang lain. Ya, dalam hadis Abu Daud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal muslimuna ala syurutihim. Sesama muslim muslimah berlaku syarat yang disepakati. Makanya tidak boleh khianat. Baik. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali ya akad syarat itu telah melampaui batas, yang halal dijadikan haram, yang haram ingin dijadikan halal, ini sudah tidak berlaku. Kenapa demikian? Karena menabrak hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya apa? Halal. Hukum asal muamalah itu apa? Mubah, boleh. Tapi kalau sudah nabrak syariat, maka berubah jadi tidak boleh. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah. Nabi alaihi salatu wasallam menegur, menegaskan, ada apa dengan orang-orang itu? Kenapa sekelompok manusia tersebut mereka membuat syarat-syarat kesepakatan dan akad, sementara tidak seperti itu dalam kitabullah? Bertentangan. Ya. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah falaysalah. Barang siapa yang membuat satu kesepakatan syarat ataupun akad tidak sama dengan yang diajarkan dalam kitabullah, ya maka itu tidaklah berlaku. Wa inish tarata mi'ata marrah, walaupun akad itu telah dia kukuhkan 100 kali, tetap tidak berlaku. Jadi kesimpulannya apa? Hukum asalnya apa? Halal. Ya, kemudian kalau bertentangan dengan syariat berubah jadi apa? Haram. Ini saya agak-agak minta dua arah sedikit untuk mengkonfirmasi, karena ini matematikanya kalau di pondok ya, kalau belajar muamalah begini. Baik. Nah, kemudian apa saja yang memalingkan hukum asal halal itu menjadi tidak halal lagi? Baik, yang pertama adalah riba. Setiap ada akad, setiap ada transaksi, setiap ada kesepakatan, di situ ada ribanya, maka ini menjadi haram. Riba ini lebih banyak kaitannya di mana, Ustaz? Satu, ya, hutang piutang. Di sini sering ada ribanya. Pinjaman, ya, baik yang offline atau online. Nah, pinjol ini orang-orang banyak yang ngebela dulu. Wah, itu kan memudahkan di tengah ekonomi masyarakat lagi sekarat, terdesak, terpojok, darurat. Pinjol ini seakan-akan pahlawan. Sekarang berapa banyak orang yang tersiksa karena pinjol. Baik. Nah, misalkan riba ini disepakati, sah nggak kesepakatannya? Ini ada ribanya, Pak. Nggak apa-apa, aku juga butuh uang. Itu kan langsung akal aja, logik ya kan? Udah dia terdesak, ndak bisa ndak, harus ada uang 1 juta hari ini, tap ya. Ada pinjaman, bayarnya 1.150.000. Sebagian orang tuh merasa nggak keberatan. Soalnya kata dia kalau minjam ya nggak ada ribanya, nggak ada.
Masalahnya di mana? Karena citra berhutang itu sudah rusak, betul ya? Betul nggak? Kita punya teman lama, tiba-tiba WA, gemeteran kita. Ini mau minjam kayak ini. Baik-baik itu kalimatnya. Om, anti gimana? Sehat nggak? Kok nggak ada angin, nggak ada hujan? Pakai nomor baru lagi. Ana fulana, kita ketemu loh di kajian. Anti nggak ingat waktu COVID itu kita juga satu ini online tahsin misalkan. Oh iya. Terus mengalirlah. Penutupnya bukan wassalamualaikum, ada 100. Langsunglah takut. Kenapa? Karena berkentayangan kisah ya persahabatan yang putus karena duit 100 tadi. Ya, akhirnya sungkan-sungkan dan seterusnya. Sebenarnya berhutang itu ya solusi syariat. Di Al-Quran disebutkan, ya, dalam hadis disebutkan, praktik di zaman Nabi juga banyak. Tapi ada aturannya. Yang paling penting adalah menjunjung tinggi amanah. Mungkin nggak orang itu terkendala untuk membayar? Mungkin. Tapi di situ harus jelas. Datangi, Bu, ini kan besok batas terakhir saya bayar sesuai dengan kesepakatan yang kita tulis. Jadi kalau berutang itu ditulis, itu sunnahnya. Jangan mentang-mentang teman dekat, ya sudah, pokok kalau anti yang utang ana tutup mata sudah, ana kasih. Ya jangankan anti mau pinjam, misalkan kata dia, ya apapun aku beri. Akhirnya apa? Main perasaan. Ini kok ngutang, harusnya hari ini nggak ada kabar, mulai nggak nyaman. Oh berarti orang ini nggak bagus. Akhirnya masalah juga. Nah sekedar hutang, sama-sama komitmen ditulis berapa jumlahnya, kapan dikembalikan. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ya mau mengembalikan bulan ini rumah atau kampung kena banjir, nggak sempat mau bayar hutang. Sampaikan kepada yang bersangkutan. Ukhti yang di Balikpapan, afwan, ana di Sumatera. Jangankan uang, rumah lemari hanyut semua. Ana minta uzur untuk mengembalikan di waktu yang datang. Di situ ada pahalanya, ya. Ketika seseorang mengalami kesulitan seperti itu dan memang faktanya seperti itu, bukan bikin-bikin alasan, ya. Fanadhiratun ila maisarah. Ditunggulah sampai dia lapang dan mampu membayar. Ini pahalanya double-double pahalanya. Sah, tidak ada aib dalam berhutang. Tapi di zaman ini, Masya Allah, namanya citra berhutang itu betul-betul rusak. Ini terutama ya individu yang tidak bertanggung jawab. Nah kalau misalkan dalam hutang piutang di situ ada riba, walaupun disepakati, ini tetap tidak boleh. Ustadz, kalau orangnya ridho gimana? Kalau enggak ridho namanya diperkosa. Kalau ridho namanya zina. Sama-sama tidak boleh. Nah, itu pendekatannya demikian. Nah, makanya walaupun zina itu suka sama suka, tetap tidak boleh. Tidak pernah ada kaedah yang bisa berubah karena suka-suka atau syahwat. Tetaplah yang haram adalah haram. Mana yang boleh kita tanazul anil haq, kita turunkan level hak kita. Contoh kalau bagi waris boleh. Si ibu dapat setengah, 3 bersaudara nih. Saudara yang satu laki, dia dapat 2 bagian daripada kita. Terus kita ini perempuan setengah daripada saudara laki-laki. Kemudian adik kita yang perempuan setengahnya. Jadi bagi 4, yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan masing-masing 1. Terus bagian ini, yang ummu ini pas yang sudah talak sama dunia, sudah kekayaannya di mana-mana, sudah kayak malas gitu. Udahlah, ana tahu bagian ana segini, ya 500 juta, tapi ana nggak ambil. Salah satu dari kalian siapa yang mau ambil bagian saya? Bagus nggak kalau bagi waris kayak gini? Masya Allah.
Emang ada Pak Ustadz? Saya waktu di PA Pengadilan Agama itu kita banyak diskusi. Kebetulan saya di ruang sidang tuh 1 bulan saya nggak mau pindah. Saya pengen mempelajari orang-orang yang berkelahi dengan suaminya, dengan istrinya, dengan saudaranya. Kok bisa begitu? Kita ingin mengambil satu pola kenapa itu terjadi, apa sebab utama dan seterusnya. Saya nggak tertarik belajar administrasinya, ini itu pemberkasan. Hanya tertarik mengambil ibroh dari ruang sidang. Kenapa ini yang berkelahi orang-orang yang sebelumnya sangat dekat dan erat, kan gitu. Yang ada sekarang Ustadz, orang berkelahi gara-gara apa? Waris. Sampai-sampai kami mendapatkan berita ada orang-orang sampai ke pengadilan dan duit untuk beracara itu lebih banyak daripada hasil warisnya. Jadi masuk akal apa tidak ibu-ibu? Kelahi sama saudara yang diperebutkan lebih sedikit daripada biaya sidangnya. Ini enggak masuk akal Ustaz, masuk dengkul pun tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena tidak paham fikih tadi, muamalah maliyah. Jadi riba itu apapun alasannya tidak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, riba ini sering terjadi di mana? Sorof, pertukaran, ya. Tukar uang. Kalau di Indonesia di Lebaran itu ada tukar uang nggak? Uang baru, uang pecahan, ada jasanya. Nah, harusnya tukar 100 dapat 100. Tapi siapa yang mau Ustadz nukerin? Kan ada repotnya. Itulah ya. Kita bahaya kalau kita tidak paham. Nah, kemudian kenapa akad transaksi itu menjadi haram, tidak boleh? Yang kedua, yang pertama tadi kalau ada riba. Yang kedua kalau ada goror. Goror itu apa Ustaz? Ketidakpastian. Contoh, sering ada itu warung makan karena pengen rame. Mungkin yang punya warung nggak cari untung tapi senang kalau warungnya rame. Kata dia, 1 bayar makan sepuasnya. Ada di Balikpapan ibu-ibu? Apa bahasa Inggrisnya itu? Iya, itu sampai hafal ya kan? Menjadi istilah. Jadi bayar sekali di awal, makan bebas sepuasnya. Ada goror nggak? Ada ketidakpastian nggak? Nah, ini goror ini yang dikaji. Kalau gorornya besar, tidak boleh. Akhirnya 1 bulan tutup. Kenapa? Karena ternyata itu jadi incaran. Kata dia, akhi, kita nanti nggak usah sarapan. Langsung ke warung itu kita sarapan plus makan siang. Memang direncanakan seperti itu. Akhirnya betul-betul dia makan di situ tuh, makan jam 1. Kata dia ini untuk mengkodok sarapan, makan siang plus biar nggak makan malam. Nah, kalau seperti ini faktanya boleh apa tidak? Rata-rata seperti itu misalnya. Hanya selisihnya itu kentara sekali. Nah, tapi kalau ternyata melalui riset, diteliti, diamati, orang Balikpapan ini nggak ada yang besar perutnya. Pas kalau makan itu ya 1 porsi itu sudah menguap, itu ngantuk. Ya, berdasarkan kajian ini gorornya tipis. Intinya kita jual 1 porsi kenyang, ya orang bayar sekali, ya silakan pilih sendiri. Memang faktanya seperti itu, misalkan gorornya kecil sekali. Sama seperti orang sewakan toilet. Sama nggak kita ngabisin airnya, ibu-ibu? Kita 100 orang lagi family gathering ya. Kita ke pantai, orang di situ ada tulisan toilet. Kalau BAK 2.000, BAB 5.000, mandi 5.000. Kira-kira kita dan saudari kita sama apa beda ngabisin airnya?
Nah, dia jual per air atau per porsi? Pokok sekali masuk. Anda masuk, ternyata di sebelah sudah 3 orang yang keluar. Yang di sebelah kiri ini dia pun belum bergerak, ya kan? Ada begitu? Kok bayarnya beda, Pak Ustadz? Aku sama bayarnya. Yang toilet sebelah ini sudah 3 orang yang keluar masuk, yang di sebelah situ dia baru sendiri belum keluar. Bayarnya sama-sama 5.000. Ada goror nggak di sini secara teori? Ada, tapi kan ini bukan goror yang betul-betul besar. Itu sudah diperhitungkan. Maka boleh kalau warung tadi sudah riset, ya kita juga bukan tipe orang yang seperti tadi, ya belinya selama sebulan selalu pas makan siang, niatnya kodok sarapan, makan siang plus supaya tidak makan malam. Bayangin kalau 100 orang kayak gitu cara berpikirnya, apa enggak langsung tutup tuh warung? Tapi insya Allah kalau sudah diriset dan itu tidak terjadi, jauh dari kemungkinan, yang ada malahnya orang makan seperti biasa, hanya agak fleksibel saja. Maka di sini boleh. Baik. Nah, itu goror, ya. Jadi goror itu kalau kecil masih dimaklumi, kalau besar ini sudah tidak boleh. Baik, yang ketiga, kapan akad itu menjadi akad yang tidak lagi mubah? Kalau ada maisir. Apa itu maisir? Ada unsur judinya. Nah, kalau ada unsur judi itu apa? Kita keluar modal, yang lain keluar modal, tapi ada yang dapat, ada yang tidak. Contohnya dalam perlombaan sering, betul ya? Ibu-ibu daftarkan anaknya lomba menggambar. Ada pembayaran uang pendaftaran 200.000, hadiahnya 20 juta. Tertarik nggak tuh? Tertarik lah. Wah, ini dapat ya 20 juta, nggak dapat nggak apa-apa, kan gitu jadinya. Kayak pada ikut. Ternyata hadiahnya dikoleksi dari uang pendaftaran. Karena di situ ada yang dapatnya berlebih-lebih, ada yang tidak dapat, akhirnya zong. Di sini ada unsur maisir, judi. Maka tidak boleh. Mana lagi contoh yang ada maisirnya? Di alat yang masuk koin pancingan boneka. Di depan toko, ibu-ibu ada perhatikan? Wah, apalah koin, 1 koin 1.000. Ini ada duit 20.000. Hanya ibu panggil 2 anaknya, kalian sama-sama 10 koin. Lumayan kalau dapat 4 boneka. Rupanya kagak dapat, sudah disetting, ya kan? Nggak dapat. Kok sulit? Memang yang mencengkeram ini rada-rada stroke tangannya, ya. Enggak dicengkeram pun dilepas gitu. Wah, ini lewat 20.000. Penasaran lagi, dia ambil di kantongnya, nambah lagi. 100 orang seperti itu banyak duitnya. Nah, ini di situ ada unsur maisir, ya, bisa dapat bisa tidak, tapi modal tetap hangus. Baik. Maka di sini akadnya berubah jadi tidak boleh. Baik, saya pelan-pelan. Yang pertama riba, yang kedua goror. Goror itu apa? Ketidakpastian. Riba itu apa? Penambahan nilai, baik itu pada pinjaman atau penukaran. Kemudian maisir itu unsur apa? Unsur judi, ya. Judi ini meracuni iman, ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah zulmun. Adanya unsur kezoliman. Maksudnya apa? Sengaja ingin merugikan salah satu pihak. Ada kesengajaan, dirancang. Namanya jual beli itu ya pengen untung siap rugi. Jangan cuma kita pengen untung tapi kalau rugi kita stres, tidak. Tapi kalau tidak disengaja gimana lagi? Tapi kalau tidak boleh. Ini bagian daripada kejahatan.
Ya dia pengennya selalu untung, tidak peduli orang rugi. Dia sengaja bahkan bikin orang rugi. Ini namanya zulmun. Ketika ada kezaliman seperti ini, rencana menjadikan salah satu pihak rugi, maka di sini akadnya tidak boleh. Ini sudah berapa? 4. Kemudian yang kelima adanya tadlis, penipuan. Ini penipuan ini yang marak sekarang. Ya, kita sampai bingung. Jenis-jenis penipuan itu banyak sekali. Dulu saya waktu masih mondok, ada teman kena tipu, kakak angkatan. Ya, dia dapat SMS karena baru punya HP, katanya suruh kirim pulsa, dia dapat motor. Kebayang nggak? Si teman ini nunggu setengah hari di depan kampungnya, pas dekat sama pondok. Katanya mau dikirimkan motor setir F. Kalau dia pengen memang, terus ditelepon lagi, Pak, ini motornya sedang diantar. Bapak harus membayar segini lagi supaya lancar. Kirim lagi ya kan, berapalah duit ratusan tapi nanti dapat motor. Sampai petang hari motornya nggak datang. Pas dia cerita ke teman, itu penipuan. Kenapa nggak dari tadi cerita ya kan? Itu ada pola-polanya. Mana contoh penipuan sekarang, misalkan kita dikirimi WhatsApp undangan pernikahan katanya. Pas diklik ternyata hangus duitnya. Ini penipuan. Jadi kalau ada unsur penipuan, maka itu jelas haram. Jelas haram. Taib, ini yang keberapa? Kelima. Taib, makanya ya tentu tidak boleh kita membeli sesuatu yang tidak jelas. Sampai diistilahkan membeli kucing dalam karung. Di luar karung saja tidak boleh, apalagi di dalam karung. Taib. Malah pas dibuka ternyata landak. Ini penipuan. Taib. Kemudian yang keenam, ya tidak ada ihtikar. Ihtikar. Apa itu Ustaz? Monopoli. Contohnya mana? Barang dibikin langka, terus dia bermain harga. Oh, aku tahu ini hulu ke hilir. Akhirnya karena di kampungnya itu seluruh sayur itu datang dari daerah pegunungan, dia tunggu di ujung sana. Semua dia borong, tidak ada yang masuk pasar. Terus orang-orang pasar bingung, kok barang nggak masuk? Oh, berarti ini langka. Kalau langka naik nggak harganya? Ibu-ibu, kalau langka harga naik nggak? Naik. Pas sudah harga naik, barang dikeluarkan sama dia. Ini ihtikar. Boleh atau tidak? Tidak boleh monopoli. Ini mudaratnya besar. Sering nggak terjadi itu? Ya, pemain-pemain besar yang sering melakukan itu. Ya, ini makanya dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk menata hal seperti ini. Tapi jangan sampai itu terjadi. Permainan harga ini paling sering menimpa para petani, ya ibu-ibu. Karena udahlah petani ini banyak nggak sekolah, ya, nggak banyak tahu apa-apa. Kadang-kadang kami banyak ketemu petani, WhatsApp pun tidak punya, tidak terakses pada informasi harga. Datang si tengkulak ini, ya, udah di situ ada kezolimannya, ya, ada khianatnya, ada monopoli dan seterusnya. Dan maka hal-hal semacam itu menjadikan harta itu tidak berkah. Boleh jadi dia menumpuk dalam waktu sesaat, akan tetapi ya muhiqat barakatu bai'ihima, Allah hapus keberkahan transaksinya. Tapi berikutnya yang keberapa ini? 7, ya. Yang ketujuh itu yang menjadikan akad transaksi tidak boleh adalah tahdid, adanya ancaman atau paksaan. Lo kalau nggak jual, ini pistol ini yang aku pakai beli katanya. Banyak nggak kayak gitu orang dipaksa untuk menjual tanahnya? Ada nggak orang dipaksa untuk menjual tanahnya? Nah ini banyak seperti itu.
terserah mau dijual atau tidak. Kalau rumah itu tidak dijual, Anda tidak akan pernah nyaman tinggal di situ. Hati-hati ya, jangan salahkan saya kalau tiba-tiba ada salah satu anggota keluargamu yang mati. Nah, ini ancaman sudah. Boleh atau tidak membeli dengan ancaman dan paksaan? Tidak boleh. Itu namanya tahdid. Ya, tahdid. Sering dengar ya istilahnya? Baik. Kemudian yang kedelapan, kapan transaksi itu tidak boleh? Nanti supaya ibu-ibu kalau ada kasus dibaca dulu definisinya, dicermati faktanya seperti apa transaksinya, dilihatlah salah satu dari sini ada enggak. Kalau ada enggak boleh. Kalau enggak ada aman berarti balik ke hukum asal boleh. Nah seperti itu cara kita supaya ke depan bisa mandiri menganalisa satu transaksi. Baik. Yang kedelapan itu istighlal. Apa? Istighlal. Istighlal. Bukan istiqlal. Pakai G. T-nya diganti G. Istighlal. Apa itu? Eksploitasi. Mengeksploitasi kelemahan atau ketidaktahuan seseorang untuk meraup keuntungan yang banyak. Jadi dia manipulasi, dia kuasai, dia eksploitasi. Mumpung si fulan itu lemah, tidak berdaya, ya, atau mungkin dia jahil, tidak tahu apa-apa. Contoh, ya, orangnya lagi betul-betul terdesak. Misalkan istrinya harus ya membayar uang pengobatan hari ini titik baru ditangani. Berapa biayanya? Biayanya misalkan 50 juta. Terus si fulan ini dengan teganya datang. Pak, sudah dapat uang segitu belum? Ya siapalah saya kalau berhutang gak ada yang percaya 50 juta. Pak, saya kasih 50 juta. Ya rumah bapak itu saya ambil. Boleh bapak pakai dulu, tapi nanti itu milik saya. Ini raja tega bukan? Raja tega. Ya, dia tahu orang terdesak, lemah, tidak punya pilihan lagi. Ya, dia mencari orang-orang seperti itu untuk dia ambil asetnya dengan harga yang murah. Ini ya istighlal, tidak boleh. Tidak boleh. Contoh yang lain, ya. Orang ini orang kampung. Dulu tinggal di Balikpapan. Balikpapan daerah Kilo dulu kan tidak semahal sekarang tanahnya. Qadarullah karena harus ya menemani salah satu keluarganya misalkan di Jawa, dia pulang. 20 tahun dia enggak ke Balikpapan. Dia ada aset tanah. Terus kita yang jadi tetangganya akhirnya mendatangi orang ini, pura-pura ziarah. Kita ketemu di sana, Pak, itu tanahnya Bapak 5 kapling di Balikpapan itu apa enggak dijual? Nah, akhirnya karena dia 20 tahun tidak terakses dalam Balikpapan, mungkin dia orang yang katakanlah tidak tahu informasi, terus kita menawar supaya karena dia tidak tahu, kita membeli tanah itu dengan harga yang sama dengan di kampungnya. Pak, saya beli saja. Di sini kan harga tanah satu kaplingnya 15 juta. Kali 5 saja, Pak. Nah, orang ini manggut-manggut saja. Kok ada yang beli malah tidak diiklankan gitu. Dia merasa senang. Padahal harga tanah di sini misalkan 100 juta satu kapling. Dia enggak jelaskan, dia enggak apa, dia manfaatkan ketidaktahuan orang, ya, akhirnya dia bayar seperti itu. Ini jangan sampai itu terjadi. Baik, yang terakhir di sini ya, kemudian akad transaksi jual beli bisnis itu berubah menjadi tidak lagi mubah, tidak lagi halal kalau ada bai najasyi. Ya, bai itu artinya transaksi.
Najasyi, transaksi Najasyi. Apa itu? Menawar dengan harga yang lebih tinggi secara palsu. Contoh, si ibu ini jual katakanlah barang ya, barang rumah tangga dia jual. Terus ada orang nawar gini, Bu, saya beli 1 juta Bu. Wah, jangan 1 juta lah, ini pasti di atas itu ya, ini harganya mungkin sekitar 3 jutaan. Banyak kok orang mau 2 juta, 2 juta setengah. Janganlah tawar 1 juta. Nah, pura-pura datang 1-2 orang. Oh, saya aja 2,5. Saya aja 2.400.000. Kok orang-orang nawar harga segitu? Terkecoh lah orang ini. Ya sudah, mumpung terlanjur saya nawar, saya ambil 2.200.000 gimana? Oh ya sudah, kan ibu ini yang pertama menawar. Walaupun 2 orang yang datang ini lebih mahal dikit, saya kasih ibu aja. Nah, ada yang seperti itu. Nah, praktik seperti ini sudah ada sejak zaman dulu. Ternyata yang nawar dengan harga mahal secara palsu itu teman-temannya. Nah, saya pernah hampir ketipu. Saya waktu itu ada perjalanan rutin dari Jember ke Mojokerto. Biasanya kalau belum larut malam saya lewat Pasuruan. Tapi kalau sudah di atas jam 9, bis kuning Pasuruan tuh nggak ada. Jadi mesti nembak Surabaya. Saya ke Surabaya 1 jam, Mojokerto, terus turun di Purbolinggo. Karena ini sudah tengah malam, sampai ke Jember kota itu sekitar jam 2. Dalam kondisi kita teler, bangun tidur kendaraan. Akhirnya ributlah di bis perjalanan dari kota ke kampung 1 jam. Apa yang diperbutkan? Dibikin suatu cerita. Ada orang baru pulang dari rantauan, barang-barangnya hilang, diambil orang di dalam kendaraan. Dia cuma punya sisa barang hanya jam tangan. Kata dia, apa? Ada temannya yang ribut, bukan orangnya. Kasihan sekali bapak ini. Iya, dia harus pulang kampung, harus sampai lah. Yang penting sampai dulu. Ya, urusan musibahnya nantilah dipikir. Terus gimana supaya sampai? Nggak ada ongkos. Jual jam ini, katanya jam ini Rolex. Kita pun tak tahu jam ya kan. Hanya gimana? Ditawar-tawar berapa juta gitu. Pokoknya penting saya sampailah gitu. Akhirnya banyak orang terkecoh. Wah, jam sekian juta dijual cuma 800. Pada tertarik. Di bayangan orang itu beli sekarang jam 2, nanti jam 8 pagi, jam 2 dini hari dia beli, jam 8 pagi sudah ditukar, itu sudah beruntung juta-jutaan. Pada pegang kantong orang-orang saya lihat. Saya pun berpikir-pikir, bisa juga ini. Tapi ternyata nggak banyak orang pegang uang. Ada temannya itu ngecoh, saya sudah yang beli, tapi tolong temani saya ke ATM, nanti saya bayar di situ. Saya ambil duit, nggak ada duit cash. Ayo kita transaksi di ATM, nanti saya bayar sudah walaupun mahal. Kata bapak ini, nggak bisa, saya butuh sekarang. Saya nggak mau yang harapan-harapan gitu. Kalau ada sekarang kasih. Saya nggak ada duit. Bolehlah ditukar HP katanya. Pindah-pindah ke orang ini nggak istiqomah. Saya ada HP, saya pegang juga pas ada HP 2 gitu kan. Hampir karena dramanya panjang, tadi nggak mau dengar jadi memperhatikan, lama-lama tertarik. Kenapa? Karena kok ada hampir 3 orang yang nawar. Ternyata itu teman-temannya. Nah, pas giliran ada yang tertipu, mereka turun bertiga, kata Pak sopirnya, itu komplotan mas. Siapa yang ambil tadi itu ketipu itu. Pasti itu jam palsu. Ternyata benar. Nah, hal semacam itu tentu sering terjadi, dan apa yang mengecoh orang pada akhirnya membeli karena adanya tadi Najasyi. Apa itu? Orang yang pura-pura menawar, dia sanggup dengan harga yang lebih mahal untuk mengecoh orang. Ini
pasti barangnya bagus, pasti asli, ya sudah saya aja yang ambil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya banyak hal-hal yang kemudian itu juga bagian daripada ya akad-akad transaksi yang kita sangat penting untuk memahami hukumnya. Demikian barangkali ya madkhal fikih muamalah, pengantar fikih muamalah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada faedah yang bisa kita serap pada kajian selingan pagi ini. Saya kembalikan kepada forum jika ada pertanyaan. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairul jaza. Wafikunna barakallah. Agak kurang besar suaranya. Jadi memesan makanan secara online gitu. Taib. Karena ini sudah langganan kan. Naam. Makanan sudah datang dan sudah dimakan. Taib. Sebelumnya Anda sudah WA bahwa tolong ditotal nanti Anda transfer. Taib. Makanan datang, tapi WA Anda belum direspon gitu Ustaz. Taib. Dan makanan sudah dimakan. Naam. WA Anda direspon setelah makanan itu Anda makan. Mungkin malamnya gitu. Naam. Anda tanyakan kenapa? Memang kami untuk total-totalan itu malam hari gitu. Di mana hukumnya Ustaz? Taib. Jadi pesan makanan, terus memang berniat untuk bayarnya nanti saja dulu, terus makanan sudah dimakan dan habis, sementara orang yang mendatangkan makanan tadi baru baca kemudian, gitu ya. Taib ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi jual beli itu boleh kita uang duluan. Contohnya mana misalkan open PO misalkan, itu kan ada yang uang nanti, ada duluan ya. Jadi bayar dulu baru dibuatin. Yang penting kalau open PO itu spesifikasi barangnya jelas. Barangnya belum ada sekarang. Oke, saya bayar, tapi kayak gini gambarnya, ukurannya seperti ini, boleh. Atau yang kedua tadi bayarnya belakangan, nah itu juga boleh. Apalagi kita di situ misalkan sudah berlangganan, biasanya ada sedikit relaksasi karena adanya apa? Saling percaya, betul ya? Kalau kita misalkan tidak kenal, ini biasanya agak repot. Tapi kalau sudah kenal itu biasanya kita di situ memberikan semacam relaksasi, sehingga kalau misalkan bayarnya belakangan itu tidak mengapa. Toh kan orang tadi itu kenapa tidak kemudian buru-buru ya menjapri kita, menanya apakah sudah ditransfer atau belum? Ya karena dia sudah percaya kepada kita. Baik kita beli langsung ya uangnya bersamaan dengan barangnya tadi, atau kita barangnya dulu dapat baru kita bayar, itu insya Allah tidak ada masalah dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Taib wa iyyak. Taib. Kita pesan makanan online. Naam. Kita tahu harga asli di tempat dengan di Gojek itu harga pasti naik antara 10.000 sampai 5.000. Yang naik ini yang online. Yang online. Taib. Nah, belilah kita dengan online. Taib. Dan sudah beli, ada kadang get voucher, dapat diskon. Masya Allah. Naam. Dapat diskon. Jadi harganya itu jadi berubah. Jadi misalnya totalnya harusnya 200, kita cuma bayar 150. Masya Allah, banyak diskon. Ya, seandainya di makanan kita terus itu datanglah makanan dan kita apakah boleh memakai diskon itu, dan kita setelah memakai diskon itu dan kita bayarnya itu
dijual, apakah statusnya halal? Baik, Masya Allah. Jadi ini ada kaitan sama dompet digital ya, dompet elektrik. Baik, kalau umumnya, ini saya pelan-pelan. Umumnya ketika kita memiliki salah satu dari aplikasi yang perlu di top up ya, kemudian disebut juga dengan dompet digital, itu sering sekali ada diskon. Itu sudah umum. Supaya apa? Dari mereka yang memiliki atau mengelola aplikasi itu, supaya ada nilai lebihnya, supaya orang merasa harus punya atau download dan seterusnya, harus pakai. Maka dibikinlah diskon-diskon. Kalau kita bayarnya dari saldo yang kita simpan dalam kurung, ini perhatikan kenapa lahir satu hukum, baik itu kita di ATM atau dompet digital secara umum, uang yang kita taruh di situ itu diibaratkan sebagai pinjaman. Itu dulu supaya jelas. Berarti kita naruh uang minjemin pengelola aplikasi. Nah, kalau kita meminjamkan kok ada untungnya, kita dapat di sini berlaku kaidah riba. Kenapa? Kullu qardin jara naf'an bahwa riba. Tapi pada faktanya kita ternyata tidak membayar dari aplikasinya. Begitu ya. Kita bayarnya misalkan uang tunai atau cash. Di sini berbeda hukumnya. Di sini hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah berbeda. Kalau tadi saya ulangi, kita bayar dengan saldo yang kita punya di situ, ibaratnya kita yang menghutangkan karena mereka boleh menggunakan dana yang tersimpan di situ, seolah-olah mereka minjem, terus kita dapat manfaat dari situ, misalkan diskon. Di sini dihitung sebagai riba. Tapi kalau kita bayarnya ternyata bukan dari situ, kita misalkan cash atau transfer, atau misalkan tadi ditalangi atau dibayarkan oleh yang lain, maka tidak mengapa. Tapi yang banyak kita lihat karena ingin simpel ya, kebanyakan tuh bayar dari apa? Tadi saldonya. Ini bagi yang tidak tahu. Bagi yang sudah tahu ya alhamdulillah, sudah kaitannya dengan akad seperti ini, dia dapat perbedaan kontrasnya. Karena kalau dipikir secara insan, apa bedanya kan gitu? Betul nggak? Gak ada bedanya kan gitu. Ya ini diskon, itu diskon. Cuma beda cara bayarnya, tapi bayarnya sama gitu. Nah, perbedaannya di situ, di akad dan siapa yang terkait gitu. Jadi saya ulangi, kalau kita bayar dari saldonya maka tidak boleh. Kalau kita bayar transfer atau cash atau seperti apa, itu masih dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Taib. Kita pakai ditalangin sama Gojek, insya Allah halal. Tapi Naam. kita pakai kode voucher itu kan dapat pulsa, nah dapat diskon berkurang. Dan stok dari makanan itu harusnya 200. Tapi karena kita pun pakai aplikasi Gojek dan kita bayar juga ke Gojek itu, harga dari stok dan harga yang kita bayar ke Gojek itu tetap beda. Makanya kadang itu suka ragu, itu halal atau tidak. Jadi insya Allah nggak pakai GoPay, bayarnya Baik. sama Gojek. Cuman stok yang kita terima itu harusnya 200, tapi kita bayar ke Gojek cuman bayar 150. Halal atau tidak? Baik, jadi lebih ke masalah yang tercatat begitu ya. Baik, ini tidak mengapa ya. Jadi ya, jadi memang seperti itu. Kadang-kadang kalau di catatan diskon itu tetap struknya dari yang mengeluarkan. Berarti pakai kode voucher Gojek boleh ya Ustaz? Baik, berarti di sini ada dua sebenarnya ya. Sebentar,
Satu, ada diskon dari tokonya, satu. Yang kedua, dari aplikasi Gojek ada voucher lagi. Maksudnya seperti itu? Ya, kadang kalau pakai GoPay harga berbeda, Baik. pakai tunai berbeda. Baik. Kita tahu dapat diskon. Tapi tetap itu saya pertanyakan, kadang diskon itu harganya sekian, tapi kita bayar kalau ini kita tetap dapat diskon. Boleh nggak memakai kode voucher di Gojek itu Ustaz? Tapi tetap kita bayar tunai, kita lakukan ini, insya Allah transaksinya itu. Cuman kadang diskon itu berbeda dengan yang kita bayarkan. Apakah itu termasuk istilah atau eksploitasi atau manipulasi itu Ustaz maksudnya? Baik, apakah itu mengelabui misalkan gitu ya? Nah, kalau misalkan syarat mendapatkan diskon itu mesti melalui salah satu aplikasi, berarti di sini masuk kategori keuntungan dari kepemilikan aplikasi tersebut. Kalau yang pertama kan jelas ya, jelas kalau kita bayar langsung dari saldo itu jelas. Tapi kalau kita dengan Gojek itu kan tidak ada saldo ya kan, kita mesti bayarin nanti karena ada proses talangan begitu. Baik, jadi wallahu a'lam, ini karena sifatnya bertumpuk-tumpuk, selagi kita membayarnya tadi tidak melalui saldo yang kita pinjamkan, karena di sini ada akad kalau kita nyimpan saldo itu kita meminjamkan kepada pengelola aplikasi, lalu kita mendapat manfaat, di situ jelas ya berlaku kaedah apa yang kita bahas tadi dengan riba. Adapun kalau itu sudah hilang, ya tidak ada kita menghutangi dan tidak ada manfaat yang kita dapat dari proses menghutangi tersebut, maka babnya sudah berbeda. Babnya sudah berbeda. Maka dalam hal ini tidak mengapa la ba'sa bihi. Taib. Taib. Nah. Ah, masya Allah. Kemudian kita pesan barang, harga barang itu sesuai dengan harga yang tertera. Taib. Kemudian apa itu kita pakai uang teman dulu. Taib. Kita ambil dulu. Kemudian teman ini menambahkan biaya, ada biaya tambahan Ustaz. Nah. Itu seperti misalnya per gramnya 500 gram itu dinaik misalnya 100.000. Taib. Kemudian barang itu kita terima yang setelah kita bayar setelah Sampai. Taib. Nah, jadi kaitannya dengan just tip ini perlu kita pahami dulu akar masalahnya. Uangnya dulu dilihat, uangnya apakah pembeliannya langsung dari kita dulu atau dari yang kita nitip. Nah, kalau dari uang kita ini tidak ada masalah, betul-betul nitip namanya. Tapi kalau tadi saya ulangi ya, kalau misalkan kita minta supaya dibelikan, ya ini babnya namanya diwakili, ya, atau mewakili. Kita pengen beli tapi kita nggak di situ, diwakilkan sama orang yang ada di sana, gitu ya. Nah, kalau seperti ini tidak ada masalah. Mau kita kasih upah berapapun tidak ada masalah. Yang kedua, kalau uangnya adalah dari yang membeli, tempat kita menitip, berarti di situ ada akad pinjaman, betul? Betul nggak? Baik. Berarti ada akad pinjaman. Nah, bedanya apa? Kalau dia wakil, tadi dia tidak boleh mengotak-atik harga. Jadi saya ulangi, kalau dia mewakili, menitip ini mewakili kita membeli, dia tidak boleh merubah harga sama sekali. Itu sudah titik ya. Yang kedua,
kalau kita ini misalkan minta secara umum, tolong dong carikan jenis barang A, mumpung anti ada di situ. Nanti ana bayarnya pas sampai di Balikpapan. Nah, akad yang paling selamat kalau seperti ini keadaannya, ya orang itu beli dulu barangnya. Beli dulu barangnya, kemudian dia sudah dapat, artinya membeli, dia yang membeli. Nah, ketika sampai di Balikpapan, kalau seperti ini keadaannya, boleh dia naikkan harganya. Seibarat dia jual lagi ke kita. Nih om, barangnya sudah dapat ana. Ya sudah, anti perlu bayar misalkan 1 juta. Kita tahu atau tidak tahu harga asalnya, itu tidak merubah akad. Boleh dia naikkan, boleh dia otak-atik harga. Tapi kalau dia otak-atik harga, dia tidak minta upah titip, kan gitu, supaya tidak double keuntungannya. Saya ulangi ya, just tip ini kayaknya paling banyak sekarang. Saya ada masuk grup, saya masuk dulu tuh karena ikut penyuluhan PRT sama Dinas Kesehatan. Saya ada di situ, kebetulan saya baca bulan lalu karena teman Dinas Kesehatan tuh ngumumkan dia lagi di Bali gitu. Ayo yang just tip, jadi pada ramai kan di situ karena orang Balikpapan kan suka makanan khas sama oleh-oleh. Jadi saya teringat gitu, memang just tip itu lagi banyak dipakai. Tapi mesti kita ketemu pembedanya. Yang pertama, murni nitip, maka dia statusnya wakil kita. Dalam hal ini berapapun kita upah tidak ada masalah, tapi dia tidak boleh mainkan harga. Namanya wakil, betul ya? Wakil ini mewakili yang diwakili, jadi tidak boleh dia merubah-rubah. Dia hanya murni dapat dari upah. Tapi kalau dia membeli duluan, lalu memberikan ke kita transaksinya, tukar barang dan uangnya pas ketemu, ini lebih tepat kepada jual kembali. Maka kalau ini yang terjadi, silahkan dia boleh mengubah harga, tapi jangan lagi minta upah titip supaya nggak samar, ini wakil atau jual lagi. Paham ya? Jadi kalau dia wakil ya dapat jasa, tapi kalau dia menjual lagi dapatnya dari up harga, dia boleh menaikkan harga. Nah ini kontras pembedanya. Jadi dengan mengetahui itu nanti gampang nyebut akadnya. Anak ada uangnya, anak transfer aja ya, kan di situ harganya 500.000. Nih 500.000 plus 100-nya upah anti, jelas. Atau yang kedua, anak nggak bisa transfer karena belum store tunai, adanya uang cash. Wes gini aja, anti beli sudah, nanti bilang ke saya mau dijual berapa. Ini salah satu yang bisa dipilih. Dan dua jualnya ini dibolehkan. Yang tidak boleh mencampur aduk. Sudah dapat up harga, merasa sebagai apa? Dapat jasa titip lagi. Nah ini, wallahu ta'ala alam. Apa Ustaz sekarang berarti antara wakil, Taib. terus sama jasa. Taib. Kalau seandainya Nah, sudah misalnya dia di ternyata barang misalnya itu diskon, taib. kita nggak dikasih tahu nih. Masya Allah. Cuman harga 80.000, kita jual sama dia 100.000, tapi dia minta jasa lagi, berarti jatuhnya haram. Jadi makanya kalau misalkan ini ya, saya misalkan penyedia jasa, lebih baik saya memilih yang kedua supaya simpel. Karena kebanyakan orang nggak mau transfer duluan, betul ya? Betul nggak? Terus saya bilang ya udah, pokoknya nanti bayar segini, mau nggak? Ya gitu. Ya sudah, nggak usah cerita ke dia ada diskon tidak, berapa harga di situ. Itu dia nggak perlu tahu. Dia walaupun tidak tahu tidak mengapa. Jadi yang paling aslam, paling selamat seperti itu.
Jadi jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Ya, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Ini khawatirnya masuk kategori memanfaatkan ketidaktahuan, betul ya? Oh, dia kan tidak tahu ada diskon. Ya sudah, saya belikan saja. Harganya misalkan 300.000, dia taunya 500. Akhirnya nih harganya 500 plus jasa saya 50. Jadi untungnya dari dua sumber. Ini yang jangan sampai terjadi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Buku. Baik. Nah. Oh, nah. Setelah buku datang itu dibagi harga, itu ada profit dan sebagainya. Itu dibagi harga, ternyata harganya itu nggak bisa dibayar dengan uang cash, Ustaz. Jadi misal harganya 71.050 perak, misal begitu. Masalah di total dibagi dengan 10 orang. Gitu. Oh, nah. Nah, terus kan otomatis kan kalau transfer insya Allah bisa gitu. Betul. Nah, tapi terkadang kalau ada yang bayar cash, misal Ustaz bayar cash itu dilebihkan. Karena pecahannya nggak ada ya. Ya, karena tidak bisa dengan ada lebihan potongannya gitu loh. Baik. Yang lebih itu gimana, Mas? Baik. Apabila itu adalah antarodin, dia ridho ya, karena satu ada kendala tadi, maka tidak ada masalah. Yang kemudian tidak boleh, di situ tidak ada kejelasan. Ini mestinya ada sisihan, harusnya dikembalikan kalau memang bayarnya pakai uang lebih, tapi pecahannya nggak dapat gitu. Nah, ini sama-sama diam. Hanya yang di situ merasa tidak perlu mengembalikan, toh lebihnya sedikit, tapi yang punya duit merasa itu berarti. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Tapi kalau misalkan di situ ditutup dengan antarodin, ana betul-betul memang nggak ada pecahannya, misalkan. Saya juga nggak ada, terus gimana? Ya sudah, ana kasihkan ke anti. Atau kebalikannya, ya sudah anti bayar kurang dikit nggak apa-apa. Kan salah satu yang ngalah, betul ya? Contoh misalkan kurangnya itu berapa rupiah misalkan. Ada nggak punya, ya sudah anti nggak usah bayar yang lebihnya sedikit. Atau kita yang nitip buku, kita ya sudahlah lebihnya nggak usah dikembaliin. Nah, ini berarti kita antarodin, kita ridho dengan sisa yang sedikit itu, karena tadi ada kendala tidak bisa dikembalikan. Di sini tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dua-duanya sama-sama diam, yang harus mengembalikan merasa tidak perlu karena menganggap itu remeh, kemudian yang punya duit berharap dikembalikan karena walaupun sedikit itu berarti, tapi sama-sama diam, ya masalah nggak selesai. Ini tidak boleh karena larinya syubhat. Ya, tapi baik. Ya, kalau transfer kan 1 rupiah pun bisa, ya kan? Baik, kalau transfer kita sebaiknya pas, kecuali kita di situ misalkan dipisah, ada niat untuk sedekah. Nah, saya tambah sedikit. Kalau kita bayar utang, tidak ada kesepakatan untuk bayar lebih di awal. Contoh, saya ngutang misalkan 1 juta, ya sudah, kita nggak ada bicara apa-apa, setahu kita berdua ya bayarnya memang 1 juta. Pas waktunya saya harus membayar, saya ternyata Allah kasih kemudahan yang banyak, lagi dikasih rezeki berlimpah. Hanya ini saya bayar utang saya 1 juta, ini saya kasih hadiah misalkan, atau kasih lebihan berapa. Nah, kalau seperti ini keadaannya, tidak ada kesepakatan di awal, masih dibolehkan oleh sebagian para ulama, sehingga ini disebut sebagai husnul wafa, membayar dengan cara yang jauh lebih baik. Yang penting, satu, tidak ada kesepakatan bayar lebih, yang kedua, tidak ada kode.
Nah, kalau ada kode nggak boleh. Contoh gini, sadar-sadar ya kalau ngutang. Nah, walaupun dari kesepakatan ini menjurus kepada makna harus bayar lebih. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada kode sama sekali, tidak ada isyarat untuk bayar lebih, tapi memang orang yang spontan, Masya Allah sudah dibantu waktunya, waktu itu susah banget begini begitu, ya dikasihin lebih, itu masih dibolehkan, sehingga disebut sebagai husnul wafa, membayar dengan cara yang terbaik. Yang penting jangan kode husnul wafa ya. Nah, ini tidak boleh kalau ada di awal. Tapi kalau tiba-tiba spontan kita ngasih lebih, itu masih dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian barangkali para umat dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian selingan kita ini. Ya, minimal ada 1-2 faedah yang bisa kita dapatkan sehingga menambah khazanah keilmuan Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan di atas ilmu, di atas amal penuh keikhlasan. Kemudian kita termasuk orang-orang yang mencintai dakwah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.